masalah sebenarnya ini adalah ketidaktegasan daripada pemerintah sebagai penguasa yang harus sudah mengkaji dan menganalisa masalah Israel di pentas dunia sebenarnya. Sehingga tiba-tiba datang kasus FIFA ini secara mendadak membuat penguasa menjadi kelabakan. Gak tahu apa yang harus dibuat, salah kaprah, akhirnya kecolongan oleh garis keras dengan mengorbankan marwah dan martabat bangsa di pentas dunia itu dan memperlihatkan kebodohan dan kedunguannya penguasa ini di dalam menyikapi satu event internasional yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan agama. Sehingga sekali lagi apa yang didengungkan oleh Bung Beta Maluku itu sudah sangat tepat pada porsinya. Pisahkan agama dari politik, dari masalah kebangsaan, dari masalah bermasyarakat di pentas dunia. Masalah-masalah seperti inilah yang perlu dipersiapkan secara matang. Itu kan ada Kementerian Luar Negerinya. Ada bagian yang khusus mengkaji masalah-masalah politik tingkat dunia ini untuk bisa mempersiapkan bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi dan menyikapi masalah-masalah internasional yang sensitif seperti ini. Akhirnya kita yang sudah dihormati sehingga disuguhkan kesempatan emas untuk menjadi tuan rumah, malah dikepret begitu aja karena dorongan daripada orang-orang bodoh yang menekan dan menindas penguasa. Iya, Pastor Paul. Jadi gitu ya. Setiap memang keputusan ada konsekuensinya lah. Sekarang oknum di luar negara yang bertindak, negara yang memikul menderita ya, menerima konsekuensinya. Kita harapkan si Pak Jokowi berani lah, ya sekarang berani bertindak tegas saja. Sekarang kalau misalnya udah dibatalkan oleh FIFA, kita tadi sudah memperoleh gambaran yang jelas itu kerugian-kerugiannya. Terus untuk alasan menolak itu juga kan mengada-ada, bawa agama. Ya udah, konsekuensinya dipikul. Nah, kerugian yang ditimbul di Indonesia selain devisa dan lain sebagainya juga adalah akan terjadi pengangguran besar-besaran, ya kan? Itu para pemain sepak bola dan masa depan sepak bola di Indonesia sudah nggak ada. Buat apa lagi ada liga? Oh nggak diakui kok, tidak diakui oleh FIFA misalnya kan? Jadi berbuntut panjang ini. Di balik daripada ini semua siapa yang sedang bermain? Kalau kita lihat ini Pak, kayak adalah nafsu atau syahwat politik. Demi mencapai kekuasaan, syahwat politik itu kepentingan nasional dikorbankan. Ini yang kita tidak suka di Indonesia ini. Tidak fair mainnya gitu loh. Tidak fair, munafik gitu. Jadi menghalalkan segala cara, mau mengorbankan kepentingan nasional, mau menghancurkan kehidupan rakyat, mau bikin rakyat menderita, tidak peduli. Maka saya bilang orang yang begini adalah orang yang tidak berkarakter. Enggak, jangan dipilih. Partai yang begini juga jangan dipilih. Bukan partai-partai munafik semua itu. Nggak boleh, ya. Kepentingan nasional itu di atas segala-galanya. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok harus dibawa kepentingan nasional. Sekarang kepentingan nasional terganggu kan? Sangat terganggu. Cuma kita tidak tahu apakah dengan ini nanti dengan alasan ini maka diadakan penundaan pemilu. Kita tidak tahu. Sama saja lagi. Jadi demi syahwat kekuasaan kekuasaan itu segala cara dihalalkan. Siapa yang menarik manfaat dari situasi ini semua? Siapa yang menikmati manfaat daripada ini semua? Nah, kita akan lihat nanti, berarti dia yang bermain, kan pasti ada yang menerima manfaat daripada penderitaan orang lain. Istilahnya dia bisa melihat atau naik ke atas dengan menginjak kepala orang. Siapa itu? Ini para pemain sepak bola itu loh, keluarganya, generasi penerus.
dan yang lain-lain sangat sangat menyakitkan ya. Jadi apa itu betul itu Pak SK yang Pak SK sampaikan tadi. Nah oke, ini biasanya Pak Galaksi ngomong di Pak Galaksi yang dari NTT ini. Sebelum Pastor nanti hadir, mungkin dia ada kesibukan, silakan. Silakan Pak. Iya, jadi masalah sebenarnya ini adalah ketidaktegasan daripada pemerintah sebagai penguasa yang harus sudah mengkaji dan menganalisa masalah Israel di pentas dunia sebenarnya. Sehingga tiba-tiba datang kasus FIFA ini secara mendadak membuat penguasa menjadi kelabakan. Gak tahu apa yang harus dibuat, salah kaprah, akhirnya kecolongan oleh garis keras dengan mengorbankan marwah dan martabat bangsa di pentas dunia itu dan memperlihatkan kebodohan dan kedunguannya penguasa ini di dalam menyikapi satu event internasional yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan agama. Sehingga sekali lagi, apa yang didengungkan oleh Bung Beta Maluku itu sudah sangat tepat pada porsinya. Pisahkan agama dari politik, dari masalah kebangsaan, dari masalah bermasyarakat di pentas dunia. Masalah-masalah seperti inilah yang perlu dipersiapkan secara matang. Itu kan ada Kementerian Luar Negerinya. Ada bagian yang khusus mengkaji masalah-masalah politik tingkat dunia ini untuk bisa mempersiapkan bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi dan menyikapi masalah-masalah internasional yang sensitif seperti ini. Akhirnya kita yang sudah dihormati sehingga disuguhkan kesempatan emas untuk menjadi tuan rumah, malah dikepret begitu aja karena dorongan daripada orang-orang bodoh yang menekan dan menindas penguasa, sehingga akhirnya kelabakan dan kita kehilangan muka sendiri di pentas internasional ini. Ini yang sangat kita sayangkan sekali, sehingga menyebabkan kita bukan saja gundah, tapi juga frustrasi. Karena kalau dibiarkan seperti ini, maka akan banyak terulang kasus-kasus yang serupa di forum-forum internasional sampai kepada PBB dan segala macamnya, di samping borok-borok kita soal Irian, soal Papua, yang bisa merupakan satu masalah yang akan berkembang lebih besar lagi kalau kita tidak tahu persis apa sebenarnya kebijaksanaan yang betul-betul merupakan hasil kajian daripada penguasa untuk bisa menyikapi masalah-masalah internasional seperti ini. Jadi sekali lagi ya kita minta pemerintah lah untuk bisa mencari jalan keluar, karena kita sebagai penonton tidak mempunyai satu akses kepada segala macam sikon yang diketahui oleh pemerintah di dalam hubungan-hubungan internasional ini. Mari cepat bereaksi secara baik supaya muka kita bisa ketolongan, jangan sampai dicoreng oleh golongan kadrun ini sehingga kita semua ini jadi kena, jadi korban. Kira-kira begitu sebenarnya posisi kita sekarang ini di bawah gitu. Silakan Pak Santi Amer. Yo, sama-sama nggih. Iya, terima kasih Pak Galaksi. Pastor Paul kelihatannya ada
tugas atau apa ini ya, atau ada tamu atau apa. Kita nggak dapat berita apa-apa. Rajauti masih ada kan Rajauti? Rajauti? Tutup doa. Nggak ada? Oke. Ini kita ada jam 12 ya di Jakarta ya. Saya pikir sudah nggak ada lagi yang resign. Jadi kesimpulannya apa? Satu, ini suku bangsa di Indonesia ini kelompok tertentu ini sudah lebih bodoh daripada suku bangsa yang dulu, jadi primitif dan barbar. Yang kedua, kepentingan nasional dikesampingkan. Yang ketiga, yang dirugikan nanti kalau memang kekurangan makan menghadap aja itu Ganjar, Koster, PDI, ya PBNU, Akil Siraj itu. Yang keempat, kita mengusulkan kepada pemerintah segala bantuan atau hibah kepada organisasi-organisasi apapun yang merongrong negara ini di stop. Tidak ada gunanya. Itu suatu kesalahan besar itu. Memberikan bantuan tetapi justru menusuk kita dari belakang. Kami rakyat Indonesia, termasuk Galaru ini tidak setuju dengan itu. Kita nggak tahu sudah berapa miliar, ratus miliar diberikan kepada PBNU. Tetapi ini yang diberikan kepada Indonesia itu menusuk dari belakang itu luar biasa itu. Ya, Akil Siraj itu. Dan memberikan pembelajaran dan pembodohan kepada masyarakat, bukan pencerdasan itu. Tokoh sekaliber dia itu tidak memberikan logika atau cara berpikir yang waras kepada rakyat Indonesia ini. Ini Pak Pastor Paul tidak ada. Ada Pastor Paul? Kalau tidak ada, biar kita tutup dengan doa. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Cuma saya minta ini yang berdoa siapa ini ya? Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.